Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala. Salat salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya ingin sampaikan tentang amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Di dalamnya banyak hal di mana salah satu yang kemudian kita kenal adalah bahwa amalan-amalan sunnah akan bernilai wajib dan amalan-amalan wajib akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala nilainya. Begitu agungnya, begitu mulianya Ramadan, begitu berkahnya Ramadan, jangan sampai Ramadan lewat begitu saja. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan Ramadan kali ini dengan amalan-amalan yang indah. Di antara amalan-amalan Ramadan yang bisa kita lakukan, yang mungkin sesungguhnya bisa dilakukan di bulan lain, tetapi lebih fokus pada bulan Ramadan, dan rata-rata melakukannya, dan mestinya kita termasuk di dalamnya. Yang pertama adalah makan sahur. Tasahharu fa innahu fis sahur barokah. Makan sahurlah kamu, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Sehingga oleh karena itu, meskipun mungkin kita adalah orang yang fisiknya kuat puasa tanpa sahur, tapi justru sunnahnya Ramadan itu bermakan sahur. Sunnahnya puasa itu adalah makan sahur. Ini salah satu keutamaan yang tidak setiap bulan kita dapatkan. Karena kemudian ketika kita bangun untuk sahur, ada peluang untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Ya, misalnya sebelum kita sahur, kita bisa melakukan qiyamul lail, sholat malam, apalagi terutama kawan-kawan, saudara-saudara kita yang pekerjaannya shift malam dari sore sampai malam hari, maka kemudian dia tidak punya kesempatan sholat taraweh, sholat witir berjamaah di masjid. Ini kesempatan yang luar biasa. Jadi sahur diawali dengan qiyamul lail, dengan tahajud, dengan witir, baru makan sahur. Yang kedua, amalan yang bisa kita lakukan ketika Ramadan itu, satu, perintahnya sahur. Yang kedua, sunnahnya sahur itu di akhir waktu. Nah, jadi satu, sunnah sahur. Sahur itu hukumnya sunnah, sunnahnya sahur di akhir waktu. Hikmahnya apa? Supaya kemudian ketika sahurnya agak akhir, kalau bahasa gampangnya ya laparnya tidak terlalu lama, karena jarak antara selesai makan dengan berbuka lebih pendek dibanding yang sahurnya lebih malam. Yang kedua hikmahnya apa? Kalau kita sahur di akhir waktu, kemudian mendekati waktu subuh, kita akan bisa sholat subuh berjamaah. Tidak setiap kita bisa sholat subuh berjamaah secara rutin. Maka Ramadan jangan sampai terlewatkan. Kalau Ramadan saja subuhnya tidak berjamaah, maka peluang bulan-bulan berikutnya akan semakin tipis. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya keutamaan ini. Satu, sahur. Dua, sahurnya akhir waktu. Yang ketiga, sholat subuh berjamaah. Rasulullah mengingatkan kepada kita, seandainya umat ini tahu, umatku tahu tentang hikmahnya subuh berjamaah, maka mereka pasti akan berangkat ke masjid meskipun harus merangkak. Ini motivasi Rasulullah yang sangat luar biasa, pentingnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selanjutnya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melakukan ba'da subuh tadarus Al-Qur'an. Seandainya misalnya di masjid, di mushola tidak diadakan kajian subuh, tapi akan lebih indah kalau habis sholat subuh, takmir masjid, takmir mushola mengadakan pengajian ba'da subuh sebagai bagian dari thalabul ilmi, mencari ilmu di pagi hari. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman,
sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa memudahkan langkahnya, kakinya untuk menuju menuntut ilmu, maka Allah permudah jalan menuju ke surga, jalan menuju kebahagiaan. Jadi sholat subuh berjamaah, kemudian mengikuti kajian, pulang, kemudian buka Quran, baca Quran beberapa ayat. Awali pagi dengan membaca Al-Quran. Ini keutamaan berikutnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kemudian kita mungkin istirahat sejenak, lalu persiapan untuk berangkat bekerja, maka ada waktu duha yang bisa kita manfaatkan untuk mengawali bekerja kita, Ramadan kita dengan sholat duha minimal 2 rakaat. Ya, kita laksanakan, kemudian beraktivitas. Nanti duhur sholat berjamaah, asar berjamaah, kemudian amalan sunnah berikutnya, amalan utama apa berikutnya di bulan Ramadan? Iftar, memberi makan untuk orang-orang yang sedang berbuka puasa. Nah, mohon maaf, memberi makan jangan bayangkan kemudian kita menyiapkan 100 porsi, masing-masing porsi 50.000, tidak harus begitu. Tetapi misalnya ya kita ngajak kawan kita berbuka bersama kita, berdua saja. Atau kemudian rezeki kita lebih memberikan kurma untuk masjid yang menyelenggarakan kajian sore menjelang berbuka. Itu juga bagian-bagian memberi iftar, memberi orang berbuka puasa. Nabi mengingatkan kepada kita, orang yang memberi makan orang yang sedang berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa menghilangkan, mengurangi pahala orang yang puasa sedikit pun. Maka mudah-mudahan Allah karuniakan rizki kepada kita, sekecil apapun bisa kita gunakan untuk memberi makan orang yang sedang berbuka puasa. Insya Allah, apalagi kalau bisa saling memberi satu dengan yang lainnya, insya Allah akan memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Kemudian amalan utama apa berikutnya di bulan Ramadan? Menyegerakan berbuka. Ya, kalau tadi sore ada kajian menjelang berbuka, maka begitu masuk waktu maghrib segera berbuka. Kapan makna segera? Ya begitu ada tanda-tanda masuk waktu maghrib, maka segera berbuka. Tanpa harus menunggu azan selesai, ya. Tanpa harus menunggu azan selesai. Kadang-kadang ada orang yang salah paham, pengen menyempurnakan puasa, nunggu berbukanya, nunggu azannya selesai. Ya, kalau yang azan napasnya panjang, kita susah nunggunya. Apalagi kemudian dia tahu ditunggu banyak orang, jeda jarak antara satu dengan yang lainnya panjang, itu menyusahkan itu. Maka berbuka itu ya begitu masuk waktu azan berbuka, ya. Jangan sampai kemudian nunggu selesai, ya. Termasuk maaf, yang azan di masjid, di musala sekalipun sebelum azan sebaiknya berbuka. Ya, jangan sampai ikut buka puasa bersama, kemudian muadzinnya azan maghrib, yang lain berbuka. Begitu sampai selesai azan, habis makanannya, tambah stres aman. Maka kemudian berbuka dulu. Atau jangan sampai ya maaf, karena saya pernah lihat ya, karena khawatir nggak kebagian, dia azan sambil membawa sedotan es teh, kan? Sehingga nanti dia minum sambil azan. Tidak perlu, berbuka dulu baru azan. Karena meskipun kita yang azan, semua itu orang tidak segera sholat, langsung berbuka dulu. Maka menyegerakan berbuka itu sunnah, keutamaan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Bahkan Nabi mengatakan ada 2 kenikmatan. Ya, nikmatani andal iftar, ya, atau farhatani andal iftar. Ada 2 kebahagiaan bagi orang-orang, nikmatani atau farhatani indas shaim. Berbahagia, ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yaitu ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Satu bahagia ketika berbuka, dan satu lagi bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya karena mendapatkan pahala dari ibadah puasa yang dia jalankan. Maka segera kita berbuka puasa, dan itu maaf tidak perlu ditunda-tunda. Meskipun kita kuat nanti sampai isya saja, enggak, tapi tetap dibatalkan puasanya dulu, di iftar dulu minimal ya dengan seteguk air, dengan biji kurma, lalu kemudian kita mau aktivitas lagi silakan, tetapi tetap harus diselesaikan dulu puasanya dengan berbuka puasa. Nah, selanjutnya
para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tarawih. Nah, tarawih kita jalankan meskipun sholat malam bisa kita lakukan di tiap bulan meskipun tanpa harus menunggu Ramadan, tapi secara khusus kita punya semangat yang luar biasa ketika pada bulan Ramadan. Nama sholatnya kita sebut sholat tarawih karena kita sholatnya santai, kita sholatnya pelan-pelan, tidak perlu buru-buru. Ya, karena kadang-kadang orang mengejar jumlah rakaat tapi malah buru-buru. Tapi kita nikmati sholat kita, kemudian yang namanya aja sholat tarawih, santai, istirahat, tidak perlu buru-buru. Kita nikmati malam-malam di bulan Ramadan. Lalu kemudian kita akhiri dengan sholat witir, di mana kemudian witir boleh dilakukan di awal malam, artinya ya habis sholat tarawih witir, juga bisa dilakukan di tengah malam atau di akhir malam. Nah, berikutnya amalan yang bisa kita lakukan adalah tadarus, melakukan kajian tentang ajaran Islam, tentang Al-Quranul Karim. Ya, tidak banyak orang membaca Al-Quran melebihi jumlah orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita harus manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai tidak ada satu halaman pun selama Ramadan yang tidak kita baca. Pemirsa yang dirahmati Allah, inilah beberapa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa kita lakukan oleh pribadi dan bisa dilakukan secara kolektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.